فبأي آلاء ربكما تكذبان. Sekarang ini Masya Allah ya, orang yang mengajak kepada sunnah itu banyak ya, banyak. Cuman menjadi masalah orang-orang yang belajar itu, yang sudah kenal sunnah mau belajar, ini tingkatannya ada yang bermacam-macam, harus dimaklumi. Ada orang yang tingkatannya dulunya sama sekali tidak kenal sunnah, setelah itu dia rajin sholat, hadir taklim dan seterusnya. Ini perkara bagus ya, ditumbuhkan dia untuk hadir. Iya. Baik. Dan mungkin ada sebagian perkara-perkara yang kekeliruan-kekeliruan masih melekat pada dirinya, bekas-bekas yang telah lalu. Iya. Sama dengan ustadz-ustadz yang berdakwah, dia sudah belajar. Orang yang belajar itu beraneka ragam modelnya. Tidak setiap orang yang mengajar itu dia boleh menjawab semua pertanyaan. Ya. Kalau dia ingin menjawab di semua pertanyaan, itu dia harusnya dia belajar dulu bidang-bidang, berbagai bidang ilmu. Dia mumpuni di berbagai bidang ilmu, itu dia boleh menjawab di segala bidang ilmu. Jelas ya? Itu pun seorang alim, dia mengerti posisinya di mana. Ustadz ini, kalau dia ustadz, dia mengerti posisinya sebagai apa. Kalau dia ustadz itu bukan qadhi, bukan hakim di pengadilan. Dan ustadz itu bukan pemerintah, bukan presiden, bukan gubernur. Ya, karena sekarang ini sebagian ustadz dia, Masya Allah, overacting. Dia ustadz, dia presiden juga, dia bisa jadi menteri, bisa menjadi qadhi, semuanya bisa. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa pengetahuannya tentang ilmu masih dangkal. Pengetahuannya tentang ilmu masih apa? Masih dangkal. Ya. Kemudian menjadi musibah juga, ini ustadz-ustadz viral ini. Kalau dia sudah bisa tampil di depan kamera, kemudian ada yang merekam ceramah, ya, kemudian viral, seakan-akan dia itu bisa masuk ke semua masalah. Padahal dirinya sendiri kadang masih perlu belajar banyak. Dan seperti ini fitnah ya, ujian bagi seorang dai. Ya, dia harus tahu diri. Dia harus tahu diri, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan dia berbicara pada perkara-perkara yang batasan ilmunya tidak sampai ke sana. Seorang kadang dia belajar batasan ilmu tertentu, ditanya sebuah masalah, dia akan menjawab sesuai dengan apa yang dia pahami. Dia tidak punya pengalaman di dalam dakwah, tidak punya fikih yang disebut dengan nama fikih al-ma'alat. Fikih mempertimbangkan efek dari ucapan, apa yang terjadi di masa mendatang. Ya. Ada hal-hal yang terkait dengan masalah, bukan masalah murni masalah fikih, ada urusannya dengan pemerintah. Ya. Saya beri contoh ya, misalnya ini pembahasan fikih ya. Ada sebagian ustadz-ustadz misalnya ya menjawab seputar masalah BPJS, masalah vaksinasi. Nah, ini saya pikir overacting orang-orang yang menjawab seperti itu. Sebab ini bukan murni masalah fikih. Itu ada satu sudut bagian dari wewenang pemerintah di situ. Ya, kalau dia ketika menjawab ini tidak boleh, tidak boleh, harusnya begini dan begini, ini sudah overacting namanya, mau jadi pemerintah. Jadi ada hal-hal di dalam seperti ini, itu dilihat kebijaksanaan pemerintah. Ya. Sebab memang dimaklum ya, sebagian masalah itu kadang diharamkan, tidak dibolehkan. Tapi bisa menjadi boleh, salah satu sebabnya umumul balwa. Karena ini masalah yang merata di mana-mana. Yang menentukan masalah merata di mana-mana itu bukan orang per orang. Ya.
ada sebagian sudut masalah itu ditentukan oleh pemerintah. Jelas ya? Nah, karena itulah ini yang saya katakan tadi, bahwa adanya orang-orang yang mengajak kepada sunnah itu hal yang disyukur, itu perkara yang kita sangat dukung sekali. Tapi orang yang belajar juga harus tahu, jangan dia dudukkan ustadz itu melebihi kadarnya. Itu akan mencelakakan ustadz itu sendiri. Ya, seorang itu harus bersikap yang wajar. Pada perkara yang dia mengambil ilmu, dia ambil yang pasnya. Kalau hal tersebut terkait dengan masalah diri dia, antara dia dengan Allah, itu silahkan dia tanya pada siapa saja dari ustadz yang bisa mengajari dia. Iya. Tapi kalau misalnya hal tersebut ada kaitannya dengan orang lain, masyarakat umum, ada kaitannya dengan pemerintah, itu belum tentu semua ustadz, saya maupun yang lainnya, boleh berbicara di dalam hal tersebut. Iya. Maka ini harus dipahami ya, wewenang setiap orang di dalam hal yang seperti ini. Iya. Karena itu tidak pas ya. Jadi seorang dai itu mengajak kepada sunnah, ya, ini harus dia posisikan dirinya tepat. Posisikan dirinya tepat. Apalagi masuk di dalam hal-hal yang detail di dalam sunnah. Nah, ini tidak semua orang yang mengajak kepada sunnah itu paham dalam hal ini. Ada sebagian ustadz itu dia hanya memahami bagaimana mengajarkan buku-buku yang menjelaskan ini halal, ini haram, ini bagus, ini tidak baik, ini akhlak yang baik, ini akhlak yang jelek. Ini hal-hal bagus ya, biasa. Tapi ini kadar dari ilmu di suatu tingkatan. Ada tingkatan yang lebih daripada itu. Ya, pada posisi mempertimbangkan antara dua yang baik, mana yang paling baiknya, antara dua yang jelek, mana yang terjeleknya, sehingga harus dihindari. Ini juga adalah kadar dari ilmu. Ada jenjang-jenjang tertentu orang masuk di dalam hal tersebut. Iya. Jadi secara umum, anzilun nasa manazilahu, dudukkanlah manusia itu di kedudukannya masing-masing. Di kedudukannya masing-masing. Ya. Kemudian terakhir di sini yang perlu saya ingatkan terkait dengan pertanyaan ini, juga sebagian ustadz kadang ada seperti itu, dibahasakan oleh para ulama. Dia orang salih, bagus orang salih, tapi fihi ghaflah, padanya ada kelalaian. Ya. Jadi ada bahaya-bahaya, dia tidak mengerti bahaya itu. Karena niatnya yang salih, akhirnya dia berbuat yang baik saja, tapi dia tidak ngerti di situ ada bahaya, ada hal-hal yang berbahaya. Inilah kadang sebagian ustadz-ustadz itu jatuh di dalam sebagian masalah. Ini nggak semuanya tampak ya bagi para penuntut ilmu yang baru belajar. Ya, karena itu yang saya nasihatkan. Ya, di sini ada dua sudut. Di sudut yang pertama kepada kawan-kawan yang baru belajar, dia tahu apa artinya dia baru belajar, apa kewajibannya. Ya, ada ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain, itu yang dia pelajari. Jangan dia sibukkan dirinya masuk di dalam perbedaan pendapat, silam pendapat dan seterusnya. Ini kadang bisa menghalangi jalannya. Kemudian yang kedua, ya, sudut yang kedua, ini namanya taksil dalam ilmu. Ya, seorang itu membahas ilmu itu dengan metode yang mendasar, yang mengakar. Jadi seorang penuntut ilmu pemula yang baru belajar, ketika dia belajar, yang pertama dia pelajari ilmu-ilmu yang mengangkat fardu ainnya dulu, kewajiban ain. Ya. Bagaimana dia menjawab, bagaimana dia mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan, bagaimana dia bisa bersyahadat ketika syakaratul maut, bagaimana dia menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur, menjawab pertanyaan Allah di hari kiamat. Ini kan semua perlu dia pelajari. Dan ini namanya ilmu yang fardu ain. Selain daripada itu namanya ilmu fardu kifayah. Kalau sudah ada sebagian umat yang mempelajari, maka gugur terhadap yang lainnya. Nah, sama dengan ustadz-ustadz itu tadi yang saya sebutkan, yang sudah mulai mengenal sunnah, mereka mengajak manusia sesuai dengan ilmu yang dia pahami. Dan dia mengerti kadarnya masing-masing. Dia pahami kadar dirinya.
di mana tahapan dia, supaya dia jangan berbicara pada hal yang bukan dia di situ. Kalau dia benar pun dia sudah dianggap berbicara tanpa ilmu, karena menebak-nebak namanya, tidak paham di dalam hal-hal yang seperti itu. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.